Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan-kawan. Hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al Amanah di Desa Garahang, Kecamatan Panjalu. Obrolan santai kali ini kita akan berbincang dengan kawan lama, ya Kang. Kawan lama. Teman sekolah dulu. Di video kali ini kita akan membahas tentang olahraga sunnah, yaitu panahan. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kieu Mang, kan dulu waktu sekolah mah ya kita jurusan otomotifnya, Ya. anak motor lah. Terus olahraga juga ekstrakurikuler kan taekwondonya. Ya, Taekwondo. Anak rock juga kan, anak metal. Musisi juga ternyata. Tapi kemudian kenapa tertarik dengan olahraga panahan gitu? Awalnya seperti apa itu? Jadi awalnya memang pas sekolah kan ekstrakurikuler ikutan taekwondo. Nah, otomatis secara garis dasarnya mungkin saya ini lebih suka ke hal yang berbau ketangkasan. Ya, kalau dulu sejak kecil sukanya bangsa film Dragon Ball. Iya. Ya, film-film gelut lah bahasa Sunda mah katanya kan. Jadi pas SMK ikutan taekwondo, pas keluar sekolah kan taekwondo nggak jalan, jadi nggak ikutan lagi jalan latihan. Oh, tapi latihan mah jalan di sekolah mah Ya sekolahnya mah terus jalan. Kan ketika keluar, kita keluar les gitu kan. Nah pas mulai kerja di sebuah studio foto, saya kan kadang agak jenuh dan merasa bahwa kebiasaan olahraga saya itu jadi nggak ada gitu. Iya. Dulu kan pas SMK olahraga ya Rutin, hampir seminggu 3 kali. Pas keluar sekolah nggak ada olahraga, lari kadang seminggu sekali, jarang. Jadi mikir nih kira-kira olahraga yang nggak capek keliling komplek, nggak jauh-jauh harus di mana gitu. Iya. Ya ternyata nemulah main panahan. Gitu. Jadi mulailah dari sana, ada teman punya busur. Kalau nggak salah dulu dia ngajar di sebuah sekolah, dipoto pakai busurnya busur standar bau sih, bukan busur tradisional. Nah terus saya tadi kan bawa tuh busur ke sini gitu. Kita main panahan di studio, lumayan agak lega gitu kan. Yeah. Agak ya gede lah ruangannya, main dah mulai latihan panahan itulah Jadi mulai tertarik di situnya. mulai tertarik panahan. Terus kalau sekarang kan sudah mulai mentrainer gitunya, melatih Ya, lah sana kemari. sharing. Sharing. Untuk seorang pemula berapa lama sih untuk minimal menguasai teknik-teknik dasar lah? Teknik dasar. Oke, jadi di dalam main panahan ini khususnya kita sebagai seorang muslim ya. Jadi kalau kita belajar panahan itu bisa dikatakan ya kalau menurut saya cepat tanggap lah. Jadi pas kita latihan panahan itu seolah-olah kita ketemu sama orang tua kita nih. Jadi langsung klop gitu, gampang. Belajar bisa lebih cepat, itu sih kalau yang saya rasain. Tapi untuk misal dikatakan berapa lama sih kita bisa bisa lebih paham tentang teknik dasar. Mungkin kurang lebihnya kalau dia benar-benar yakin pengen belajar 6 bulan juga bisa sih. 6 bulan. Ya 6 bulan. Soalnya latihan panahan itu awal-awalnya nggak langsung teknik. Jadi ada yang spesial latihan yang saya sharing gitu kan. Yeah. Jadi saya melatih ke anak-anak itu teknik panahan muslim, yang mana teknik tersebut ya emang berasal dari seorang muslim. Jadi di panahan tersebut yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu bukan teknik tapi adabnya. Adab. Nah, adab. Jadi sesudah memahami adab, terus mengetahui bagaimana gerakan menarik busur. Setelah itu dibiasakan untuk gerakan menarik busur, baru belajar teknik. Kalau adab sendiri itu seperti apa? Belajar adab itu? Belajar adab. Jadi sebenarnya adab di sini di panahan itu lebih ke safety kan, lebih ke keamanan. Jadi kan bukan mau tidak mau ya, secara dari dulu zaman sekarang panah itu ya alat perang. Iya. Ya dulu alat perang, sekarang bisa jadi olahraga. Kan, ya arrow-nya sendiri sajam gitu kan, tajam maksudnya gitu kan. Jadi adab di sini lebih ke keamanan. Nah, jadi karena
panahan itu adalah bisa dikatakan senjata, adab di sini lebih ke keamanan. Pertama, misalkan jangan membawa anak panah secara serampangan. Ibaratnya gitu. Iya. Nah, ini anak panahnya kan. Iya. Tajam gitu. Ya, kita ambil anak panah nih, habis nembak, jalan bareng teman-teman 3 misalkan. Tapi bawanya kayak gini, ini kan berbahaya kalau misalkan kita jalan Nyolok. ya, nyolok. Gitu. Nah, ini dari cara pegang yang harus baik itu seperti ini. Itu kan lebih ke safety. Iya, Adalah benar. misalkan seorang pemula itu kan kalau misalkan main panahan kadang alat baru nih kan, ih panah coy, ke teman kayak gini nih misalnya. Nah itu nggak boleh, sekalipun nggak pakai busur. Ada lagi misalkan menembakkan anak panah ke udara, jadi kita tembak ke udara bebas, nggak boleh, berbahaya. Itu sebagian dari tidak beradab. Jadi inti dari adab di sini lebih keselamatan kita dalam safety lah ya. Safety. Kembali kepada pribadi. Nah itu. Nah, untuk alat panah sendiri apa aja? Satu setnya dalam satu set? Ya, jadi kalau satu set panahan itu, yang pertama yang pasti busur lah. Busur. Alat untuk melontarkan anak panah. Nah, ini busur. Pertama busur, kedua arrow itu sendiri atau anak panah. Kalau anak panah. Yang ketiga quivernya. Ini untuk menyimpan anak panah. Jadi disimpan di samping. Jadi kalau zaman dulu kan di film-film Lord of the Ring itu kan di belakang. Kalau kita di teknik pemanah muslim diajarkan untuk memakai quiver seperti ini, ngadep belakang. Intinya safety lagi. Safety lagi. Kembali ke safety. Itulah, jadi awal belajar itu kita harus tahu adab. Jadi pas kita katakanlah untuk naik step lagi, kita lebih safety lagi. Iya. Terus sebelum melatih dulu kan juga awalnya otodidak kan, tidak langsung belajar teori. Ya betul. Soalnya ya betul. Jadi dulu ya bisa dikatakan hampir masuk 3 tahun ya saya belajar panahan. Yang benar-benar otodidak itu kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahunan. Dulu pas awal-awal belajar panahan bahkan lengan sendiri dadas lah gitu ya kan, dadas getihan udah tidak dirasa lagi karena berpikir seperti ini, mungkin memang seperti inilah latihan panahan tradisional. Ternyata enggak. Jadi setelah perkembangan panahan di Indonesia, otomatis kan di YouTube, di Instagram, banyak ilmu. Nah, dari sanalah saya ngambil ilmu panahan tersebut. Tapi kalau misalkan diajarin enggak, jadi kurang lebih 6 bulan ke belakang mungkin ya, saya ikut kelas online. Jadi khusus belajar panahan. Iya, khusus belajar panahan. Jadi dulu emang saya belajar secara otodidak dan ya hasilnya nggak terlalu buruk sih kalau misalkan cuma ditembakkan. Cuman kan dari segi teknik kadang ya kalau tekniknya salah bisa merubah postur tubuh. Di grup inilah saya mulai memahami bahwa ya main panahan itu harus teknik, ada tekniknya dan berburu seperti itu. Ada ilmunya juga ya. Ada ilmunya juga. Iya. Terus kira-kira untuk belajar panahan sendiri perlu modal berapa gitu? Untuk belajar panahan. Belajar relatif sih. Kalau jadi sebagaimanapun alat ada kualitas, ada harga. Iya, betul. Kalau misalkan kita berpikir kalau pengen nih latihan panahan tapi low budget nih, yang pertama paling mudah itu pinjam dulu alatnya. Pinjam dulu. Insya Allah seorang pemanah itu kalau misalkan ada newbie nih pengen belajar panahan pasti dia ngajak main panahan malah dan kasih pinjam. Kasih pinjam. Dan bahkan gini kan, kalau misalkan kita mau belajar panahan gak punya alat, cukup siapkan karet ban sama PVC peralon atau misalkan kayu untuk bikin pegangan handle dan karet untuk belajar narik. Jadi kalau misalkan gini ya, kita belum punya alatnya. Iya. Pas latihan kan ada teman nginjemin, tapi pas di rumah kan pengen latihan panahan tapi nggak ada alat. Jadi di zaman dulu memang latihan keringnya seperti itu. Iya. Nggak langsung ke busur gitu. Nah itu yang utama. Nah, berarti teknik-teknik yang perlu dipelajari itu dasarnya apa aja? Dasar yang paling dasar. Yang pertama pasti kan tadi adab dulu. Pertama adab. Yang kedua membiasakan gerakan menarik busur kan. Jadi menarik busur itu tidak semua orang newbie
Langsung bisa. Langsung berani. Enggak. Jadi misalkan ini busur pakai yang ringan ya. Saya kasih busur ringan nih sama orang baru. Coba tarik, pasti nariknya cuma segini. Kang, kok tarikannya pendek? Power kan? Ya. Takut. Saya juga tadi udah coba kan. Coba kan, nariknya sama segini kan. Baru ngejepret, baru potong gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya sebelum busur ada belajar cara narik dulu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa belajar paling ekonomis itu siapkan kayu atau PVC dan karet. Kalau kita biasa menarik seperti itu, insya Allah cara narik busur pun udah mulai ya katakan nggak takut lagi ya gitu. Terus untuk panahan, apa sih yang didapat gitu dari olahraga sunnah ini? Poin plusnya gitu. Poin plusnya. Poin plusnya. Jadi sebenarnya kan banyak poin plus dari panahan ini. Kan untuk zaman sekarang panahan ini masuknya ke olahraga ya kan. Jadi katakanlah kita mengenyampingkan agama misalnya kan secara kita seorang muslim panahan itu sunnah ibadah. Tapi kita masuk ke ranah olahraga dulu. Jadi panahan itu sebagai olahraga yang pertama olahraga gerak lengan atas. Jadi tubuh bagian atas. Itu olahraga menarik seperti ya katakanlah main gym kan ada gerakan menarik. Di main panahan tuh ada menarik narik. Belikat main. Terus ini kan main panahan emang melatih bagian atas doang? Ya enggak. Bagian kaki juga main. Kuda-kuda. Jadi kuda-kuda itu enggak cukup dengan stagnan seperti ini, enggak, beda-beda. Dan latihan jarak panahan itu sebenarnya untuk kita ya pemula kadang 15 meter. Sebenarnya tapi kalau di lomba itu mulainya 15 meter sampai 20 ada. Tapi rata-rata sekarang yang main itu 20 sampai paling jauh 145 di tenggorokan. Jadi latihan untuk melatih kaki, kekuatan kaki itu ya, jalannya itu. Yang ngambil anak busur. Anak panah bukan anak busur. Anak panah. Ada poin yang penting juga di hasil latihan panahan itu yaitu membentuk karakter seseorang untuk bisa lebih pertama mungkin lebih penyabar, lebih tenang, terus lebih berani untuk mengambil keputusan. Ya alhamdulillah banyak positifnya dari segi karakter juga gitu. Nah, kalau dari segi usia kira-kira aman itu umur berapa? Sebenarnya kita bisa katakan kita harus ingat lagi ke adab gitu kan. Jadi sebenarnya seluruh adab-adab tersebut bisa kita ajarkan ke ya anak TK. Mulai dari anak-anaknya. Anak-anak ya. Bahkan anak-anak TK juga kalau kita ajarkan memanah pasti yang pertama alatnya beda lagi. Katakanlah misalkan Ero yang ini ya kan poinnya kan runcing ya. Kalau buat anak-anak beda poinnya itu jadi lebih ya dikasih bantalan bulat. Jadi ada ukuran-ukuran tersendiri. Ya, jadi nembaknya nggak pakai yang tajam, nggak pakai yang berat. Ya. Setiap usia lah beda-beda gitu. Iya beda-beda. Nah, sebelum lebih jauh nih. Dicoba dulu, saya ada produk susu kurma madu. Mangga, silakan. Kan ini juga membantu imun harus kuat. Betul, susu kurma madu, masya Allah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi susu kurma ini salah satu minuman favorit saya sendiri kalau ada ya. Kalau nggak ada ya pasti beli. Mantap, enak. Terus selain berlatih, kemudian melatih, bisa juga membuat alat set panahan. Alhamdulillah untuk saya sendiri dimulai dari alatnya, dari busurnya sendiri, anak panahnya, terus equipmentnya saya bikin sendiri semua. Dulu pernah sempat beli satu, itu untuk awal-awal latihannya saya beli satu. Cuman pas kesini kan ya alat panahan itu nggak murah ya kan. Kalau gini jadi kita berpikir kayak gini, kalau misalkan alat panahan murah masa sih bisa disebut sunnah gitu kan. Sunnah itu kan spesial dong. Alat panahan itu ya bisa dikatakan tidak murah juga gitu. Cuman saya berpikir masa sih harus beli terus-terusan beli gitu. Enaknya kan busur, kalau misalkan kita bisa bikin nih Kang ya, busur rusak bisa benerin sendiri. Anak panah habis bisa rakit sendiri, atau misalkan anak panah patah bisa dirakit kembali. Kalau saya sendiri ya bikin aja. Bahasanya kalau nggak sanggup beli ya bikin sendiri. Ada lebihnya lagi kalau misalkan kita bisa bikin sendiri kan ya ngapain harus beli? Ya itulah, malah kan bisa jual sendiri.
Tapi intinya berarti bisa pesen lah ya, kalau ada pesanan bisa Insya Allah dibuatkan. bisa. Cuman untuk katakan Kang jual busur gak? Kalau secara jual busur secara serius jualan busurnya tiap hari enggak. Cuman kalau misalkan saya pengen dibikinin busur, insya Allah bisa. Jadi kita juga nanti cantumin Instagramnya ya. Iya, Instagram. Di Ciamis sendiri ada komunitasnya? Di Ciamis ada satu yang paling legend, namanya itu Hasan Archery. Bisa dibilang itu klub panahan yang paling besar lah, paling tua juga mungkin ya. Karena sebelum saya mulai latihan panahan mereka udah mulai jalan. Ada lagi di daerah Kawali Khilafah Archery, cuman itu mereka lebih kebanyakan praktisi busur modern standar bow. Untuk di Panjalu sendiri, alhamdulillah kita udah bikin klub yang katakanlah resmi, kita terdaftar di Pespati Ciamis. Pespati itu yang menaungi ke klub panahan tradisional. Bahkan Pespati tersebut ada jadi kita terdaftar di Pespati, dan Pespati itu ada di Kormi gitu. Kegiatan-kegiatan olahraga budaya yang tradisional kita tercatat di sana. Legal. Legal. Mohon dikoreksi ya kalau salah. Terus untuk berarti kan suka ada latihan gabungan? Ya. Rutin. Benar. Kalau rutin enggak, cuman suka ada. Paling ya katakan paling sering 2 bulan sekali. Gitu. Suka ada. Jadi di sini kita alhamdulillahnya kalau hubungan antar klub Ciamis, Tasik, Banjar, ya kita terhubung gitu. Jadi tali persahabatan kita dalam memanah terhubung. Iya. Terus kira-kira apa yang ingin disampaikan nih kepada para warganet barangkali yang bahkan belum tahu atau yang baru-baru mau mencoba untuk berlatih panahan? Oke. Jadi sebelumnya saya mau mengajak dulu lah ya. Jadi ayolah kita belajar panahan. Jadi kenapa belajar panahan ini bisa dikatakan penting? Yang pertama karena dianjurkan gitu kan. Anjurkan kita berlatih memanah. Bahkan ada lagi hadis yang kalimatnya ajarkanlah anak kalian memanah gitu. Nah, untuk melatih anak memanah itu kan kita sebagai orang tuanya, kalau harus saya bisa. Udah tua ya, udah nikah. Kita sebagai orang tua gitu harus pintar memanah untuk melatih anak tersebut gitu. Dan bahkan ya karena kita seorang muslim, kita diajarkan melatih memanah. Jadi untuk kalian-kalian yang udah minat atau bahkan belum minat, ayolah latihan panahan. Yang pertama, latihan panahan itu bukan hanya olahraga tapi happy. Latihan panahan ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Dan kalau misalkan kalian yang ada di daerah ya dekat-dekat Panjalu lah, bisa kontak saya. Bisa merapat buat latihan bareng. Karena rutin juga kan, hampir tiap hari. Tiap seminggu hampir 4 kali jadwal. Latihan. Bisa lah gabung. Itulah. Jadi hayo mulai belajar panahan. Diajarkan dari mulai teknik dasar sampai bisa. Insya Allah. Asal niat kalian, konsisten gitu. Niat konsisten dan niat yang lurus ya. Jangan main panahan karena pengen gaya gitu ya. Iya, benar. Tapi tanpa niat pengen gaya juga main panahan mah udah keren gitu. Iya. Emang dasarnya keren ya. Dasarnya keren. Terus barangkali terakhir harapan ke depan seperti apa gitu untuknya, khususnya olahraga ini yang sedang didalami dan sedang dikembangkan di daerah Panjalu lah. Ya. Kalau untuk secara umum ya, saya juga punya harapan untuk skala umum. Mungkin untuk skala umum saya harapannya panahan tradisional ini khususnya house bow ya. Kalau standar bow atau modern, busur modern udah masuk Olimpik dan Olimpiade udah mulai menyebar. Kejuaraan. Ya. Untuk busur untuk panahan tradisional harapannya untuk secara umum semoga lebih berkembang. Jadi lebih banyak diminati. Lebih banyak diminati, dan untuk secara khususnya ya semoga di panahan khususnya di Panjalu di sini anggotanya udah mulai bertambah. Banyak yang ya mengenal panahan, banyak yang tertarik gitu. Itu sih harapannya. Iya. Oke, barangkali hatur nuhun Kang. Siap Mang, nuhun waktuna. Sekian dulu video kali ini, semoga tentu ada nilai manfaatnya ya. Ada nilai yang bisa diambil gitu ya. Beri kami masukan dan saran di kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.